Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur, unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih berbahagia lagi, tahun ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali menghirup udara segarnya bulan suci Ramadan tahun ini. Ramadan adalah bulan yang paling mulia, dan pada hari ini kita juga berada pada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Tadi kita selesai melakukan ibadah yang paling mulia juga, yaitu salat. Dan bonus lagi yang Allah berikan, salat berjamaah yang paling mulia adalah salat berjamaah yang dilakukan pada subuh Jumat. Inilah yang baru kita telah selesai lakukan. Pada saat ini berkumpul 3 kemuliaan. Yang pertama, bulan yang paling mulia. Yang kedua, kita berada pada hari yang paling mulia dan telah selesai melakukan ibadah yang paling mulia. Ini dalam sebuah riwayat, Abdullah ibn Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu syahrin afdal wa ayyu yaumin afdal wa ayyu amalin afdal?" Bulan apa yang paling mulia? Hari apa yang paling mulia? Dan amal apa yang paling mulia? Rasulullah menjawab, "Ya Abdullah ibn Mas'ud, bulan yang paling mulia adalah Ramadan." Maka Ramadan disebut dan digelar sebagai Sayyidil Ayyam, Sayyidil Syuhur, pemimpin dan penjunjung dari seluruh bulan. Saya tidak mengatakan bulan-bulan yang lain itu tidak mulia. Seluruh bulan itu mulia, tetapi ada bulan yang paling mulia, kata Rasulullah, yaitu bulan Ramadan. Hari yang paling mulia yaitu hari Jumat. Maka hari Jumat digelar sebagai Sayyidil Ayyam, penjunjung dan pemimpin dari seluruh hari.
Saya juga tidak mengatakan hari-hari yang lain itu tidak mulia. Seluruh hari mulia, kata Rasulullah. Tidak ada hari yang tidak mulia, tapi ada hari yang paling mulia, dan hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Wa ayyu amalin afdal, amal apa yang paling mulia? Kata Rasulullah, amal yang paling mulia adalah salat. Maka salat digelar sebagai imaduddin, tiangnya agama, miftahu kulli khair, kuncinya segala kebaikan. Seluruh amal itu mulia, tapi ada amal yang paling mulia, yaitu salat. Pertanyaan yang sama juga pernah diajukan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajah. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ayyu syahrin afdal wa ayyu yaumin afdal wa ayyu amalin afdal?" Apa jawaban Sayyidina Ali? Ternyata berbeda dengan jawabannya Rasulullah. Sayyidina Ali menjawab, ya Abdullah ibnu Mas'ud, memang kata Rasulullah, hari bulan yang paling mulia adalah Ramadan. Tapi menurut saya, seluruh bulan itu adalah yang paling mulia. Yang penting di bulan mana saja saya mau bertaubat dan diterima taubat saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu Ramadan, tapi kita tidak memanfaatkan Ramadan itu untuk banyak meneteskan air mata istighfar, dan bahkan Ramadan meninggalkan kita tanpa diterima taubat kita, tanpa diampunkan dosa-dosa kita. Idikna tuto macilaka nasan pengulutta adi. Bulan Ramadan tidak menjadi bulan yang paling mulia, malah justru Ramadan menjadi bulan yang celaka dan naas bagi kita, karena kita tidak memanfaatkan Ramadan untuk banyak bertaubat dan beristighfar. Hari yang paling mulia memang hari Jumat, tapi menurut saya, kata Sayyidina Ali, seluruh hari adalah yang paling mulia. Yang penting hari apa saja, hari di mana saja, saya mati dan tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senantiasa harus menjaga iman saya, karena kematian bisa saja datang pada hari-hari apa saja. Walaupun itu hari Jumat, dan saya mati pada hari Jumat, hari yang paling mulia, tapi saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, nacapuri kajat, maka dia pengulutta Ali, hari Jumat bukan hari yang paling mulia, malah justru hari yang paling celaka dan naas bagi saya. Maka hari-hari apa saja, yang penting saya harus siap-siap untuk senantiasa tetap tunduk dan beriman kepada Allah, dan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga Sayyidina Ali tidak pernah meninggalkan satu doa yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, berikanlah saya anugerah untuk senantiasa dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan saya berlindung kepadamu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amal yang paling mulia menurut Rasulullah adalah salat. Tapi menurut saya, amal apa saja seluruhnya adalah yang paling mulia. Yang penting amal itu saya lakukan dengan sebaik-baiknya, dan saya yakin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu salat adalah yang paling mulia, tapi kita melakukan salat ala kadarnya. Dia tak dicengi cara tak mas sempaja tak dia nak terima uang Allah Ta'ala. Amal itu bukanlah amal yang paling mulia. Yang penting amal apa saja, dan amal itu bisa menjadi bekal saya nanti di akhirat. Amal itu yang bisa membela saya nanti di hadapan Allah. Itulah amal yang paling mulia bagi saya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang singkat ini saya ingin mengutip sebuah hadis dari Rasulullah tentang 10 orang yang tidak diterima salatnya. Kata Rasulullah, "Asyaratul nafarin lam yaqbalullahu ta'ala salatahu." Ada 10 orang yang tidak diterima salatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang kita ini berusaha dan sekuat tenaga melakukan ibadah, tetapi ternyata sia-sialah amal dan ibadah kita itu, khususnya salat. Salat ada yang diterima, ada yang batal. Berbeda yang namanya sah dan berbeda yang namanya batal dan tidak diterima. Ada salat yang diterima, yang sah tapi tidak diterima. Ada yang batal, itu pasti tidak diterima Allah. Yang pertama, saya singkat saja. Kata Rasulullah, 10 orang yang tidak diterima salatnya. Rajulun shalla wahidan li ghairi qira'ati. Seseorang yang salat sendirian tapi tidak memperbaiki bacaan salatnya. Mas sempajang sendiri tetapi tidak memperbaiki bacaan salatnya, khususnya bacaan-bacaan yang menjadi rukun salat, khususnya surah Al-Fatihah. Apa artinya? Orang yang salat sendirian dan kemudian tidak menjamin bacaan salatnya itu benar, ini otomatis cafa. Maka Rasulullah mengatakan salah satu orang yang tidak diterima salatnya adalah rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'at. Orang yang salat sendirian dan kemudian tidak memperbaiki bacaan salat, khususnya surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita memang senantiasa mas sempajang alek-aleta dan tidak ingin berjamaah, terjaminnya aleta. Jaminkan diri kita atau bacaan-bacaan salat kita itu benar, khususnya surah Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, wa rajulun la yuaddi zakah. Seseorang yang salat tapi tidak menunaikan zakat. Nah, inilah juga salah satu alasan kenapa ayat-ayat Allah yang sering kita baca selalu bergandengan antara salat dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Puluhan ayat dalam Al-Quran, kalau selesai berbicara tentang salat, maka selanjutnya akan berbicara tentang zakat. Ini memberikan makna bahwa salat dengan zakat adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang salat kemudian dia nafsu sekena, sia-sialah salat, dia diterima sempatnya. Sah salatnya, tapi dia gagal wasilina runtur riolona Allah Ta'ala tentang salat. Begitu juga sebaliknya. Masa ke dia sempaja dia itu diterima seke. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang harus menjadi renungan dan evaluasi pada diri kita masing-masing. Ada yang memahami, oh saya sudah mengeluarkan zakat kapan? Oh Ramadan ini saya sudah mapabuka, kak, di kedua kak mapabuka. Di sebagian harta saya sisihkan ke situ. Oh itu lain. Sedekah, infak, zakat itu berbeda. Zakat itu harus sesuai dengan haul dan nasabnya. Ada takaran, ada ukuran tertentu yang diatur dalam agama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka perhatikanlah salat dan perhatikan juga zakat kita. Siapa yang wajib zakat itu? Yang wajib zakat hanyalah orang-orang yang kaya. Ini khusus zakat harta. Apalagi zakat diri atau zakat fitrah. Dan ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, orang yang tidak diterima salatnya adalah warjulun
ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Orang yang memimpin salat atau seorang imam yang kemudian makmumnya membencinya, itu diterima sampajana imam. Sah salatnya tapi tidak diterima salat. Makanya seorang imam harus menjaga jangan sampai makmum atau orang-orang yang ikut di belakang kita membenci kita. Karena Rasulullah bersabda, rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Makmum yang membenci imam, imamnya tidak diterima salat. Kemudian yang keempat, wa rajulun mamlukun abiqun. Ini sudah tidak ada seorang hamba dan budak yang lari dari tuannya. Ini pada masa Rasulullah masih ada perbudakan, masih ada hamba. Kalau ada seorang budak yang lari dari tuannya, namun mas sempajan itu diterima sempajan. Kemudian yang kelima, warajulun syaribul khamri. Seseorang yang senantiasa minum khamar, perinu, mas sempajan tapi minum matoi, itu diterima sempajan. Lanjut yang keenam, wa amra'atun batat zaujaha sakhitun 'alaiha. Ini seorang istri yang bermalam bersama dengan suaminya dan ternyata suaminya marah kepadanya. Apa sebab-sebabnya marah kepada istrinya? Ya tentunya adalah sebab-sebab yang beralasan. Mungkin suaminya nakobi-kobi binena, tapi ya tapahamanan itu kapan apa maksudnya. Jadi seorang istri yang bermalam bersama dengan suaminya dan kemudian suaminya marah kepadanya. Dan memang sering kita mendengar sebuah riwayat malaikat melaknat seorang istri, seorang perempuan yang bermalam bersama dengan suaminya dan kemudian suaminya marah kepadanya. Melaknat sampai suaminya redha kepadanya, dia diterima sampainya. Kemudian yang ketujuh, wa imra'atun hurratun tusalli bi ghairi himar. Seorang perempuan yang salat dan kemudian memperlihatkan auratnya. Salat tanpa memakai penutup aurat, tanpa memakai penutup kepala. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ini kita sebahagian ya kumelok ni mas sampajan tapake meman ni tapake guna meman ni cambil lebah. Karena selembar saja rambut yang keluar, yang kelihatan dari talku kita, itu sudah yang menyebabkan tidak diterima salat kita. Jadi tapake meman ni cambil lebah tak, jangan hanya nanti mau ke pesta tapake cambil lebah tak. Melok ki mas sampajan tapake toy cambil lebah tak. Di Farisai, apakah ada rambut selembar saja? Selembar saja. Dan ini yang terkadang diremehkan seorang wanita. Yang harus kelihatan itu hanya wajah dan telapak tangan saja. Selebihnya harus kita yakin dan dijamin tidak kelihatan. Jadi seorang perempuan yang salat dan kelihatan auratnya tidak diterima salatnya. Wa akilur riba. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang pemakan riba. Pakan riba. Saya pisahkan di sini makan riba dengan pakan riba. Pemakan riba itu berbeda. Pakan riba itu memang pekerjaannya memang pakan riba. Makan riba mungkin kita terkadang ya tiba-tiba kita makan yang tidak sengaja atau sekali-kali, tapi kok pakan riba ya terjemah zaman. Ya terjemah zaman. Pakan riba de diterima sempajan dari Allah Ta'ala. Borolin rotak sujud ruku riolono Allah Ta'ala. Nol hasilnya ibadah salat kita. Pakan riba. Kemudian al-imamul jairu, pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang dimaksud adalah tajirun jairun, pedagang yang curang. Pedagang yang curang, pemimpin yang curang.
juga termasuk bagi yang orang-orang yang tidak diterima salatnya. Dan yang terakhir, orang yang tidak diterima salatnya kata Rasulullah adalah warajulun la yanham salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betuana mas sempaja matoi nafas garu-garu dosai. Mas sempaja naseng alena tapi minum matoi. Mas sempaja naseng alena tapi maboto matoi. Mas sempaja naseng alena tapi nala mato sandala na tawi. Li sui mah boleh masigi. Mana ke mas sandala kuli na mas sandala aja pamutu yang terlalu masigi. Seperti inilah yang tidak diterima salatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak masuk dan tidak terdapat dalam 10 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah yang tidak diterima salatnya, karena akan menjadi sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Jadikanlah Ramadan ini sebagai muhasabah, evaluasi dan introspeksi, sebagai cambuk peringatan pada diri kita masing-masing untuk kita jauh lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Allahumma tahlil qulubana, Allahumma isra 'alaina. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban ghayra kadhibin wa nashar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waghfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.